Baik, saya akan lanjutkan kembali tentang pembahasan main idea tadi atau ide pokok dalam paragraf. Each paragraph is an article contribute its own fact, definition, and example that help explain the main idea of the article. Jadi setiap paragraf dalam sebuah artikel itu memberikan fakta, menampilkan fakta, definisi, dan contoh yang dapat membantu pembaca untuk mengetahui ide pokok dalam artikel tersebut. Jadi misalnya di sini ada 3 judul, The History of Aspirin. Dia dalam teks itu ada fakta, ada definisi, ada juga contoh-contoh, sehingga dengan begitu kita bisa menyimpulkan kira-kira ide pokok dalam teks itu apa. Sama juga dengan teks A Modern Miracle Drugs atau Searching the Rainforest. Dia terdiri dari fakta-fakta, definisi, dan juga contoh-contoh, sehingga pada saat pembaca ingin mencari ide pokok, mereka bisa mencari melalui fakta, mencari melalui definisi, ataupun melalui contoh-contoh yang ada dalam artikel tersebut. This means that each paragraph has its own main idea, often it is the first sentence of the paragraph. Ini maksudnya adalah setiap paragraf terdiri dari ide pokoknya masing-masing. Jadi setiap paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya dia ada ide pokoknya masing-masing. Walaupun kadang-kadang dia ada di paragraf di kalimat pertama maupun di kalimat yang terakhir. Contohnya dalam teks Searching the Rainforest, scientists think the many medicine may still be hidden in the rainforest of the world. Ilmuwan berpikir banyak obat-obatan dapat tersembunyi atau tersimpan dalam hutan hujan di berbagai negara. Jadi masih banyak obat-obatan yang bisa dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di the rainforest of the world, hutan hujan di seluruh dunia. Sekarang kita masuk ke skill yang selanjutnya adalah scanning. Apa itu scanning? Kalau tadi kita sudah mempreview dan mempredik isi teks, setelah itu kita telah mencari finding the main idea. Sekarang kita akan men-scan teks tersebut. Untuk apa men-scan? Students often need to find specific information from a text that they have already read. Instead of rereading the entire text, you can scan the article to find the information you need. Maksudnya adalah siswa kadang-kadang membutuhkan informasi spesifik dalam sebuah teks. Karena teks berisi dari beberapa paragraf, sungguh sulit kalau kita harus membaca keseluruhan isi teks. Jadi caranya bagaimana kita bisa mencari informasi yang spesifik dalam teks tersebut dengan cara men-scan atau disebut dengan scanning skill. Scanning means quickly passing your eyes over a text to notice specific thing. Think about what to scan for in order to find a specific information. Scanning maksudnya adalah mencari dengan cepat informasi yang ada dalam teks, informasi spesifik maksudnya di sini. Jadi dengan begitu kita bisa langsung melihat teks secara berurutan untuk mencari informasi yang spesifik. Contohnya, to find names, scan the text for capital letters. Kita mencari nama, apakah itu nama orang, nama sebuah tempat, nama gedung, nama jalan. Apa yang harus di-scan di situ adalah capital letter atau huruf besar. Jadi biasanya yang nama ini selalu dimulai dengan huruf besar. Jadi penting sekali kita cari di sini huruf besar yang menampilkan nama. Atau bisa juga dates. Dates itu to find apa? Scan for the number of capital letter. Date itu pasti kita mencari tentang tanggal atau huruf besar ya. Dan huruf besar, jadi bisa tanggal itu selalu dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan ditambah dengan huruf-huruf besar di sampingnya.
atau to find a statistic number of symbols. Angka-angka statistik itu kita bisa mencari dengan scan-nya pakai nomor tadi dan simbol-simbol. Jadi ciri khas statistik itu dia. Atau kita mau melist, list itu maksudnya mendaftarkan. Jadi bagaimana cara kita scan the tag for a list? Kita cari kata-kata yang dipisahkan oleh tanda koma. Jadi ada beberapa kata-kata nanti dipisahkan oleh tanda koma, 1, 2 dan seterusnya. Kata 1 ini, 2 ini, tapi mereka akan dipisahkan oleh tanda, dia di list, didaftarkan secara spesifik. Atau juga bisa dengan specific word. Specific word misalnya terminologi khusus, istilah-istilah yang dipakai. Nah, scan-nya bagaimana? Kalau ini kita pakai capital letters atau letter combination, atau juga words in italic or bold. Specific word ini bisa huruf besar, bisa kombinasi beberapa angka, atau juga bisa berupa italic, garis miring atau garis tebal. Sekarang contoh yang untuk italic or bold type for the word that receive special treatment or emphasis, untuk menguatkan sesuatu makna di sini. Contohnya anticipate sudah di bold, data sudah di bold, federal sudah di bold, data juga sudah di bold. Jadi kita bisa scan for bold italic type to find what they receive special meaning. Jadi kata-kata ini bermakna khusus atau spesial, sehingga dia dibesarkan hurufnya. Bukan dibesarkan, maksud saya dihitamkan. Jadi hurufnya ini sudah dihitamkan, diboldkan. Cara lain adalah scan for specific keywords, menggunakan kata-kata kunci, specific word related to information you want to find. Jadi ada beberapa kata yang berhubungan dengan informasi yang kita cari, itu disebut dengan kata kunci atau keyword. Dalam reading ini sangat perlu, karena kalau kita mengetahui keywordnya, sangat mudah bagi kita untuk men-scan informasi yang akan kita cari dalam teks tersebut. Contohnya dalam teks ini, invasion of privacy. Privacy. Jadi keywordnya adalah invasion of privacy, privasi. Jadi kita bisa scan the text mana yang berhubungan, word yang berhubungan dengan privacy. Atau di teks yang kedua itu ada yang di bold in false, ada juga analyze, ada juga under text. Pada saat kita mau mengetahui keyword yang dicari itu apa, misalkan di sini analyze, it analyze facial characteristic. Jadi kita sudah tahu analyze itu facial characteristic berhubungan dengan kata apa selanjutnya, sehingga memudahkan bagi kita, karena kita sudah tahu keyword yang akan kita cari selanjutnya adalah yang berhubungan dengan analyze facial characteristic. Atau bisa juga unusual letter groups that US would more easily notice, kata-kata yang tidak biasa yang harus diperhatikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada kata-kata yang disingkat, istilah khusus di sini security official say the face recognitions. Jadi langsung dia disingkat dengan FR, maknanya face recognition, pengenal wajah. Kenapa tidak biasa? Karena mungkin bahasa seperti ini jarang dipakai dalam sehari-hari, dalam bahasa sehari-hari. Dan satu lagi adalah identification. Dia langsung disingkat jadi ID, karena bahasanya jarang digunakan sehari-hari. Jadi unusual letter group can help you useful keyword. Jadi kata-kata yang tidak biasa ini bisa membantu kamu, bisa membantu kita untuk menemukan keyword yang kita cari dalam sebuah teks. Demikian untuk sementara, saya break dulu. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.